warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi kami tentang memperkokoh persatuan bangsa Indonesia dalam bingkai nilai-nilai Pancasila. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan nama saya dan teman-teman saya. Saya sendiri bernama Yasni, di sebelah kanan saya Ridwan Arifah Salihin. sebelah kiri saya Muhammad Yasin Pratama. Langsung saja kita ke materi kami, yaitu memperkokoh persatuan bangsa Indonesia dalam bingkai nilai-nilai Pancasila. Jadi, memperkokoh persatuan bangsa Indonesia dalam bingkai nilai-nilai Pancasila itu dapat kita lihat dari lahirnya kemerdekaan Indonesia. Lahirnya kemerdekaan Indonesia butuh proses yang sangat panjang, yaitu dengan melalui para penjajah dan membuat dasar-dasar negara. Tentu saja negara kita ini sudah memiliki dasar yang kuat dari Indonesia dan fondasi yang begitu kokoh. Jadi segala tujuan dan dasarnya itu sangat kuat dari Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia. Namun banyak sekali yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Banyak orang yang sudah meremehkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal Pancasila merupakan gambaran dari diri kita sendiri. Lalu demikian, kenapa tindakan dan perilaku rakyat maupun para pengusaha negara itu sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila, dan beberapa fenomena yang menjadi penyebabnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kurangnya sosialisasi, bergotong royong, dan beradat budaya, serta berkembangnya hedonisme. Oleh karena itu, kita mesti harus meresapi makna tersirat dalam sila pertama sampai sila kelima. Dengan memaknai nilai-nilai leluhur Pancasila, maka kita sebagai rakyat Indonesia akan selalu berdiri tegak dan selalu kokoh dalam bangsa kita. Selanjutnya akan dijelaskan makna sila pertama sampai sila kelima oleh teman-teman saya yang bernama Ridwan dan Yasin. Selanjutnya saya persilakan kepada mereka untuk menjelaskan apa itu makna Pancasila pertama hingga Pancasila yang kelima. Dalam sila pertama mengandung makna adanya keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang tunggal, yang menciptakan alam beserta isinya dan makhluk ciptaan Tuhan. Yang berkaitan dengan sila ini ialah manusia. Sebagai Maha Pencipta, kekuasaan Tuhan tidaklah terbatas, sedangkan selainnya adalah terbatas. Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang sebagai konsekuensinya maka negara menjamin kepada warga negara dan penduduknya untuk memeluk dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan yang Maha Esa dan sikap atau perbuatan yang anti terhadap ketuhanan dan anti agama. Artinya, tidak ada satupun yang boleh menistakan nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan sebaliknya, dengan pemahaman ketuhanan yang Maha Esa ini hendaknya diwujudkan dan dihidup suburkan kerukunan hidup bersama, kehidupan yang penuh toleransi dalam batas-batas yang diizinkan oleh atau menurut tuntunan agama masing-masing, agar terwujudnya ketentraman dan kesejahteraan di dalam kehidupan beragama. Sila kedua adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga bertujuan menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, cinta akan tanah air berbangsa sebagai bagian dari Indonesia,
memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Dalam bingkai kebinekaan, persatuan merupakan harga mati bagi Indonesia. Tidak ada satupun yang boleh memecah belah NKRI dengan alasan dan cara apapun. Sila keempat mengutamakan dan mempentingkan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan mengutamakan budaya musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan keputusan bersama sampai mencapai kata mufakat dengan semangat kekeluargaan. Sila kelima memiliki tujuan bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, menghargai orang lain, melakukan pekerjaan yang berguna untuk umum dan sesama. Semua masyarakat harus menjunjung tinggi supremasi hukum yang bersifat adil dan tidak pandang bulu untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan adil dan beradab. Sebagai ideologi bangsa, nilai-nilai Pancasila dan cita-cita bangsa yang terkandung dalam Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat kita Indonesia sendiri dan bukan keyakinan ideologis sekelompok orang lain, hasil masyarakat dan konsensus dari masyarakat Indonesia. Demikian dari materi kami, itu saja yang bisa kami jelaskan. Kesimpulannya itu bisa kita tarik bahwa meskipun kita berbeda warna kulit, bangsa, suku, bahasa, tetapi kita tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Satu bahasa, tanah air, satu negara, yaitu negara Indonesia. Sekian itu saja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.